Iya, Kak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, buat kesempatan malam ini kita mau belajar sejarah nih. Materinya itu masih materi awal ya, masih materi pengantar ilmu sejarah. Sebelumnya kayaknya kita kenalan dulu deh. Kenalin, nama aku Cornelia Desi Natalina. Biasanya dipanggil Cornel atau di sini sih biasanya lebih sering dipanggil sama Nat. Kesibukan aku sekarang, aku jadi mahasiswa baru di FHUI. Nah, mungkin aku mulai share screen sekarang aja ya, atau ada yang mau ditanyain mungkin sebelum kita mulai? Nggak ada. Lanjut aja, Kak. Oke, BTW disclaimer, audioku suka error gitu, tiba-tiba nanti suaraku suka hilang. Jadi kalau misalnya suaraku hilang, kalian boleh on mic ya, ngomong ke aku suaranya hilang. Jadi biar aku ganti device. Oke, Kak. Oke. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Kak. Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Kita klik ini dulu. Aduh, kok nggak bisa ya? Dah. Nah, malam semuanya, sekarang kita mau belajar tentang pengantar ilmu sejarah. Jadi masih awal banget. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh nih tentang proklamasi, tentang pemerintahan kolonial, tentang perang dunia dan lain-lain, kita kayaknya harus banget belajar pengantarnya dulu. Nah, di sini aku udah tulis di sini garis besar tentang apa sih yang bakal kita pelajarin malam ini. Jadi yang pertama ada pengertian dan hakikat ilmu sejarah. Jadi kan sebelum kita mulai lebih jauh nih kita harus tahu dulu dong apa sih ilmu sejarah itu sebenarnya, terus hakikat ilmu sejarah ini tuh sebenarnya apa sih? Terus habis itu kita move ke section 2, ada awal mula ilmu sejarah. Jadi biar kita tahu dulu nih, gimana sih ilmu sejarah bisa tercipta? Apa peristiwa di balik terciptanya ilmu sejarah? Atau siapa tokohnya gitu. Terus sifat-sifat ilmu sejarah, kita juga harus tahu dong tentunya sifat tentang apa yang bakal kita pelajarin. Jadi biar lebih ngerti gitu, lebih mantep gitu. Nah, terus habis itu kita masuk ke konsep dasar, terus kita masuk ke ruang lingkup dan manfaat sejarah, biar kita tahu nih buat apa sih sebenarnya kita belajar sejarah, dan yang paling penting itu ada penelitian ilmu sejarah. Jadi ini sih yang yang rame gitu, yang berkala masuk ke soal UTBK. Oke, kita ke next slide dan kita masuk ke section pertama, yaitu section pengertian dan hakikat ilmu sejarah. Sebelum kita mulai ke section pengertian, aku pengen tanya deh, aku kepo. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman kalau dengar ilmu sejarah? Ada yang mau on mic volunteer buat ngasih tahu aku? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Cuma apa sih yang muncul di kepala kalian gitu? Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami oleh manusia. Iya, sumpah itu keren banget. Menyeluruh banget itu. Thank you banget ya Taza jawabannya. Itu jawaban Taza udah benar. Jadi mungkin kita langsung masuk aja kali ya, karena udah ada intronya tadi dari Taza. Nah, di sini aku punya pengertian ilmu sejarah menurut etimologinya. Etimologi itu dari susunan katanya, dari katanya itu sendiri. Ada yang dari Arab, ada dari Melayu, ada dari Yunani. Sebenarnya banyak, ada dari Jerman juga, tapi di sini yang aku masukin itu yang sering keluar, yang sering muncul ya. Yang pertama itu ada yang dari Arab, dari bahasa Arab itu dari syajaratun, artinya pohon.
Aku yakin sih kalian buat yang syajarah tuh pasti udah sering dengar. Terus kita move ke dari bahasa Melayu. Sejarah itu dari bahasa Melayu, dari syajarah yang artinya itu silsilah. Terus dari bahasa Yunani itu sejarah itu historia, yang artinya itu investigasi atau yang diketahui. Terus selain menurut etimologi, aku juga punya nih pengertian ilmu sejarah menurut para ahli. Jadi para ahli juga ngeluarin pendapatnya tentang apa sih ilmu sejarah itu. Di sini aku punya pendapat dari Bapak Ilmu Sejarah atau yang dikenal dengan nama Herodotus. Kata dia nih, sejarah itu tuh kajian. Kajian apa sih? Maksudnya kajian itu buat apa? Kajiannya itu berguna buat menceritakan seluk-beluk. Seluk-beluknya itu bisa seluk-beluk tokoh, seluk-beluk masyarakat, dan seluk-beluk peradaban. Terus habis itu ahli yang berikutnya itu Aristoteles. Kata Aristoteles, ilmu sejarah itu sistem nih. Sistem apa sih? Sistem yang meneliti dan tersusun atas kronologi. Jadi kalau kita breakdown satu-satu nih, kata dia kan sistem yang meneliti. Kalian tadi ada yang notice nggak sih di awal, di garis besar apa yang bakal kita pelajarin kan ada penelitian ilmu sejarah. Nah itu, jadi tuh sejarah itu sistem yang meneliti peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu, dan tersusun atas kronologi. Nah, jadi ini nih intinya, ilmu sejarah itu tuh harus tersusun atas kronologi. Kenapa harus? Coba kalau misalnya nggak ada kronologi itu jadinya sejarahnya itu jadi menimbulkan kerancuan. Kerancuan jadi ketidakcocokan antar zaman gitu loh. Jadinya berantakan, jadinya bias gitu. Jadinya susah dong dipelajarin kalau nggak tersusun atas kronologi. Habis itu kita masuk ke Ibnu Khaldun. Kata Ibnu Khaldun itu sejarah itu tuh catatan tentang manusia yang meliputi sebab akibat. Nah, ini maksudnya meliputi sebab akibat itu gimana sih? Pada bingung kan pasti. Maksudnya itu tentang manusia yang meliputi sebab akibat itu gini. Sejarah itu kan tercipta saat manusia mulai bisa menulis. Nah, itu kan sebabnya manusia bisa menulis, itu sebabnya. Akibatnya apa? Akibatnya ya sejarah itu tercipta gitu. Habis itu misalnya contoh lain, misalnya Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Itu sebab. Akibatnya apa? Akibatnya ya Indonesia jadi punya kesempatan buat memproklamasikan kemerdekaan gitu. Terus aku juga punya nih foto-foto tokohnya. Nah, ini ada Aristoteles. Kalau yang ini Herodotus, Bapak Ilmu Sejarah. Dan yang terakhir ini fotonya Ibnu Khaldun. Ada yang bingung nggak di sini, di slide ini? Kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanya. Tapi kalau belum ada yang bingung, aku mau next ke slide berikutnya nih. Lanjut aja, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Nah, kita masuk ke hakikat. Hakikat ilmu sejarah. Tadi kan baru pengertian, sekarang hakikat. Hakikat ilmu sejarah itu ada dua. Yang pertama ada yang objektif, dan yang kedua lawannya objektif dong. Ada subjektif. Nah, sejarah objektif itu, maksudnya itu yang terjadi apa adanya. Ya, kayak arti objektif sama subjektif itu kan, objektif itu yang benar-benar terjadi apa adanya dan berlandaskan fakta. Kalau subjektif itu sendiri tuh dia cenderung ada campuran dari pendapat orang lain, dari asumsi gitu. Nah, kalau yang objektif ini tuh penelitiannya itu terhadap fakta. Jadi dia base-nya itu fakta. Sedangkan sebaliknya kalau subjektif itu tuh dia itu udah tercampur gitu, udah berdasar kepercayaan pribadi, pendapat pribadi, asumsi pribadi, prasangka kelompok gitu. Jadi agak bias gitu loh kalau subjektif. Terus sejarah objektif umumnya ditemukan pada ensiklopedi, buku, dan laporan berita. Nah, kenapa sih dia itu sejarah objektif itu umumnya ditemukan pada ensiklopedi,
buku dan laporan berita? Ya karena balik lagi ke yang atas, dia itu penelitiannya itu terhadap fakta. Jadi karena dia udah base-nya fakta, jadinya dia ditemukan pada wadah yang emang buat fakta, yang kurang dari bias. Contohnya itu yaitu ensiklopedi, laporan berita. Sebaliknya, kalau yang subjektif ini tuh dia umumnya ditemukan pada blog atau biografi. Kalian tahu kan kalau blog itu cenderung bias gitu loh, karena udah dicampur sama pendapat pribadi si blogger ini. Makanya kalau misalnya kalian tahu kalau biasanya udah kuliah, itu kalian dilarang keras buat ngambil referensi yang bersumber dari blog, yang dari blogspot. Ya karena banyak biasnya. Habis itu sejarah objektif itu cocok untuk penentuan keputusan. Kenapa cocok buat penentuan keputusan? Ya kayak tadi, balik lagi ke awal, karena dia itu udah berdasarkan fakta. Jadi nggak ada bias. Jadi buat nentuin keputusan itu udah tepat banget. Nah, kalau yang subjektif ini tuh sayangnya kurang cocok ya, karena dia banyak banget biasnya. Dan sejarah objektif itu cocok buat laporan berita. Karena kayak yang kita tahu, berita itu kan harus faktual, harus sesuai fakta, dan harus yang benar-benar terjadi. Nah, maka dari itu sejarah objektif itu cocok banget buat laporan berita. Kalau subjektif itu kurang cocok kalau buat laporan berita. Karena itu tadi, banyak banget biasnya. Ke next slide. Nah, kita masuk ke section 2, awal mula ilmu sejarah. Jadi di sini kita bakal belajar nih, gimana sih ilmu sejarah itu bisa tercipta. Nah, nih, kalau kalian tahu, Herodotus itu adalah bapak ilmu sejarah. Tapi, kita kan kadang bingung ya, kenapa sih dia dijulukin jadi bapak ilmu sejarah? Nah, di sini kita bakal cari tahu bareng-bareng. Jadi, Herodotus jadi bapak ilmu sejarah karena dia adalah orang pertama yang berhasil melakukan pencatatan dengan cara yang revolusioner pada zamannya. Jadi waktu itu, pada zaman si Herodotus hidup, orang-orang tuh jarang banget yang nulis peristiwa yang habis dia alamin, pengalaman yang habis dia alamin, dengan cara yang revolusioner. Jadi rata-rata itu masih dari mulut ke mulut, jadi cenderung bias. Jadi kadang suka ditambah-tambahin gitu kan sama orang-orang. Kalau misalnya dari mulut ke mulut, kayak gosip lah ya, kan ada yang kadang dilebih-lebihin, ada yang kadang dikurang-kurangin itu. Nah, makanya filsuf Romawi yang saat itu yang bernama Cicero, dia menjuluki Herodotus sebagai bapak ilmu sejarah. Nih, di sini kan tercantum dengan cara yang revolusioner. Nah, revolusionernya itu maksudnya kayak gini. Ada logis, sistematis, empiris, dan komprehensif. Jadi tuh dia nyatet nggak sekedar nyatet doang. Jadi nyatetnya itu dengan cara revolusioner. Nyatetnya itu logis, yaitu masuk akal. Jadi yang dia catat itu masuk akal. Habis itu juga dia sistematis nyatetnya. Nyatet itu sistematis, tersusun rapi, sesuai kronologi. Habis itu empiris, sesuai data lapangan. Maksudnya itu sesuai fakta, sesuai apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan komprehensif. Komprehensif ini maksudnya itu dia menyeluruh. Dia nyatet peristiwanya itu dengan cara yang menyeluruh. Jadi nggak sebagian-sebagian doang gitu. Nah, kebetulan karya Herodotus waktu itu judulnya itu The Histories, yang nyeritain tentang perang Yunani dan Persia. Nah, ini nih penampakan Bapak ilmu sejarah kita, Bapak Herodotus. Aku next slide, ke slide berikutnya. Kita masuk ke section 3, ada sifat-sifat ilmu sejarah. Jadi di sini kita bakal tahu ilmu sejarah tuh kayak gimana sih sifatnya gitu. Nah, di sini ada dua sifat-sifat ilmu sejarah. Yang pertama itu aku rangkum dari Kunto Wijoyo, sama satu lagi yang aku rangkum dari berbagai sumber. Nah, jadi menurut Kunto Wijoyo itu ilmu sejarah itu bersifat fakta. Ya, dia bukan karangan, bukan rekaan juga.
Nah, terus kata dia, sejarah juga bersifat diakronis. Diakronis itu maksudnya tuh berhubungan dengan waktu yang sebelumnya. Kayak yang tadi udah kita bahas di awal, sejarah itu kan sebab akibat. Nah, ini dia berhubungan sama diakronis ini. Habis itu sejarah juga empiris, dia sesuai dengan fakta lapangan. Sejarah juga ideografis, dia menggambarkan peristiwa tertentu, peristiwa masa lalu. Dan yang paling penting, sejarah itu unik. Dia hanya terjadi sekali. Ya karena kalau bukan sekali, bukan sejarah dong. Kalau yang berulang-ulang, bukan sejarah dong. Ya kan? Nah, terus kita masuk ke sifat tambahan. Tambahan dari berbagai sumber. Nah, sejarah itu dia komprehensif, menyeluruh kayak yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Habis itu ini nih, sejarah itu terkodifikasi. Terkodifikasi itu maksudnya terhimpun di dalam sebuah buku. Jadi dia nggak berceceran gitu loh, jadi nggak berantakan gitu. Jadi tersusun rapi di dalam sebuah buku. Habis itu dia logis, masuk akal, dan sistematis, tersusun rapi sesuai periode. Dari slide ini atau dari slide yang sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Kak, aku mau tanya yang komprehensif itu menyeluruh maksudnya kayak gimana? Kayaknya aku telat deh tadi. Ah, nggak apa-apa. Menyeluruh itu maksudnya itu orang yang mencatat peristiwa ini tuh dia mencatat secara menyeluruh. Jadi nggak cuma sebagian doang. Jadi menyeluruh seluruh peristiwanya itu dia catat. Jadi kan kalau misalnya sebagian doang itu cenderung menimbulkan bias karena orang-orang jadi nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana kalau dipotong, kalau nggak menyeluruh. Gitu. Menjawab nggak ya? Iya, kejawab, makasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Enggak, Kak, lanjut. Enggak, Kak, lanjut aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke section 4, konsep dasar ilmu sejarah. Nah, di sini kita punya 1, 2, 3, 4 konsep dasar ilmu sejarah. Tapi kita masuk ke yang pertama dulu ya, manusia dan non-manusia. Nah, di sini tuh kenapa manusia bisa jadi konsep dasar sejarah? Ya karena sejarah itu tuh nggak bakal bisa dimulai tanpa peran manusia. Kalau bisa kalian lihat ini kan ada manusia objek sekaligus subjek. Pasti masih pada bingung deh. Maksudnya objek sekaligus subjek tuh kayak gimana deh, gitu kan. Nah, jadi ini aku udah tulis kalau yang objek itu tuh manusia itu sebagai sasarannya dari sejarah, sebagai yang terlaku, atau dia itu sebagai yang menerima akibat dari suatu peristiwa. Jadi contohnya nih, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai proklamator Indonesia. Nah, ini sebagai proklamator. Jadi tuh Ir Soekarno sama Muhammad Hatta tuh ya sebagai sasarannya, sebagai yang menerima akibatnya dari peristiwa sejarah ini. Peristiwa sejarah apa? Peristiwa proklamasi kemerdekaan gitu. Nah, kalau ini sebagai subjek. Subjek itu maksudnya itu manusia itu pelaku dari sejarah yang bikin sejarah itu terjadi. Contohnya, W.R. Supratman menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, di sini pelakunya siapa? Pelakunya itu W.R. Supratman. Dia pelaku dalam peristiwa apa sih? Dalam peristiwa sejarah apa sih? Dia pelaku dalam peristiwa sejarah penciptaan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gitu. Buat objek subjek nangkep nggak guys? Apa masih ada yang kurang jelas? Ada yang masih kurang nangkep? Kak, contoh lain dari objek dan subjek. Oh, contoh lain dari objek dan subjek. Objeknya itu manusia sebagai sasaran dari sejarah. Contoh lain itu misalnya kalau kalian tahu pada suatu masa tertentu misalnya si manusia ini kena dampak dari suatu lingkungan. Misalnya
Oh, kalian ingat nggak pernah terjadi wabah hitam, wabah pes di benua Eropa. Nah, itu wabah itu kalau kalian belum tahu, wabah itu tuh menghilangkan sebagian populasi di Eropa karena saking semematikan itu. Nah, jadi di situ manusia itu sasaran dan yang terlaku dalam peristiwa itu. Pelakunya itu alam, pelakunya itu ya penyakit itu alam sendiri. Jadi itulah manusia yang menerima akibat dari sejarah wabah pes itu. Kalau subjek lain, pelaku, manusia sebagai pelaku. Kalian tahu kan Perang Dunia Pertama misalnya. Itu kan Perang Dunia Pertama terjadi nggak serta-merta tiba-tiba perang gitu, tiba-tiba tembak-tembakan, tiba-tiba perang gitu kan nggak mungkin kan, berarti ada penyebabnya. Penyebabnya itu waktu itu putra mahkotanya itu tuh putra mahkota dari salah satu kerajaan, dari salah satu negara itu tuh ditembak. Nah, ditembak sama negara lain. Itu kan yang memicu, yang menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, dia itu adalah pelaku sejarah. Pelaku sejarah dari apa nih? Sejarah Perang Dunia Pertama, gitu. Terus, by the way, ini menangkap nggak? Ini menjawab nggak ya? Iya, Kak, iya. Oke. Terus kita masuk ke, itu kan baru manusia ya. Sekarang yang non-manusianya, ada hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Dan lain-lain ini di sini maksudnya kayak alam itu sendiri, gitu. Notes-nya itu ada, kalian harus take notes di sini. Kalau tadi di sini manusia itu kan bisa jadi objek sekaligus subjek dari sejarah. Sedangkan non-manusia itu cuma bisa jadi subjek nih, sayangnya nggak bisa dia jadi objek. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya itu dinosaurus. Kalian tahu kan dinosaurus itu dulu belum punah dia. Dia punah karena serangan meteor. Nah, karena alam itu sendiri gitu. Jadi ya itu si dinosaurus itu jadi korban, jadi apa ya? Jadi terlaku, jadi yang menerima akibat dari alam itu sendiri. Jadi ya udah dia punah gitu. Terus kita masuk ke konsep ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Ruang itu singkatnya itu dia tempat terjadinya sejarah. Waktu itu ya kapan terjadinya peristiwa itu. Jadi nggak bakal bisa dibilang peristiwa sejarah kalau dia nggak ada ruang dan waktunya. Karena nggak mungkin kan. Masa iya peristiwa terjadi tapi nggak ada keterangan tempat dan nggak ada kapannya gitu. Jadi peristiwa sejarah itu memiliki tempat terjadi dan waktu terjadi. Itu sih sesimpel itu ruang dan waktu. Ke bagian berikutnya itu, nah ini yang suka ketukar. Ada diakronis sama sinkronis. Diakronis sama sinkronis ini apa sih? Diakronis dan sinkronis itu maksudnya itu cara kita buat memandang, buat membingkai peristiwa sejarah, buat memandang suatu peristiwa sejarah untuk melakukan suatu analisis gitu. Yang pertama kita masuk ke sinkronis dulu. Sinkronis itu dia meluasnya itu di ruang, tapi di waktu dia menyempit. Contohnya itu ada masa Orde Baru. Ini kalau kalian lihat, dia spesifik banget. Spesifik di masa Orde Baru. Dan dia spesifik di peristiwa perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, itu kan contohnya tuh. Kalian coba deh perhatiin contoh sinkronis dan nanti kalian perhatiin contoh diakronis yang bakal aku jelasin. Diakronis itu dia sebaliknya dari sinkronis, dia luas banget di waktu, tapi dia di ruang sempit. Jadi sebaliknya dari sinkronis. Nih contohnya. Peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kalian lihat contoh sinkronis masa Orde Baru. Contoh diakronisnya
peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, masa Orde Baru ini masuk nggak sih ke peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia? Masuk kan? Dia itu merupakan bagian dari peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Terus ini, setelah peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia itu ada perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Nah, kalau kalian lihat contoh sinkronis, contohnya itu di atas peristiwa perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, itu kan merupakan bagian juga kan dari perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Jadi sinkronis ini tuh dia lebih mengkhusus, lebih dalam cakupannya di dalam ruang, bukan di dalam waktu. Kalau kalian masih bingung, aku udah bikin timeline di sini. Jadi ini timeline-nya itu ada pemerintah kolonial Belanda, maksudnya masa pemerintahan kolonial Belanda. Terus ada masa perjuangan kedaerahan melawan pemerintah kolonial. Terus ada pergerakan nasional, ada masa pergerakan nasional, ada masa pemerintahan kolonial Jepang, dan ada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau diakronisnya itu, wait, aku mau gambar. Kalau diakronis itu dari sini, nih, dari pemerintahan kolonial Belanda ke sini, ke sini. Nah, dari masa ini, dari masa yang aku coret, yang aku tandain ini, ke masa ini, itu termasuk ke masa pendudukan kolonial Belanda. Nah, itu diakronisnya, masa pendudukan kolonial Belanda. Ini terjadinya misalnya dari tahun 1800-an. 1800 ya di sini. 1800 pergerakan nasional itu baru ada 1900-an. Baru 1900. Nah, itu kan kalian bisa lihat rentang waktunya itu kan panjang banget ya, lama banget dan luas banget. Itu 1800 ke 1900 ada kali 100-an tahun lebih. Ya nggak sih? Ya pokoknya gitu deh, pokoknya meluasnya itu di waktu. Berbeda sama berbeda sama sinkronis, sinkronis itu tuh meluasnya itu dia di ruang, bukan di waktu. Kalau sinkronisnya itu contohnya kayak gini, kita ambil, bentar loh aku ubah warnanya, kita ambil dari pergerakan nasional. Kalian tahu kan pergerakan nasional itu ada Budi Utomo, ada Indis Partij, ada Perhimpunan Indonesia, ada Sumpah Pemuda. Nah, itu peristiwa-peristiwa itulah yang dimaksud memandang sejarah dari sisi sinkronisnya. Jadi kita masuk ke sini. Misalnya, ini ada Budi Utomo maksudku. Nah, Budut ini itu dia itu kan baru berdiri tahun 1908. Nah, nanti dia pecah selang beberapa tahun kemudian. Kita bikin aja di sini tahun sampai 1920-an ya, sampai 20. Nah, kalau kalian lihat perbedaan waktu dari masa pemerintahan kolonial Belanda ke pergerakan nasional itu kan bisa 100-an tahun lebih. Sedangkan kalau kita bahas Budi Utomonya doang, ini ya cuma 12 tahun lah, cuma 12 tahunan. Kalau kita bahas lebih mendalam. Tapi kalau kita bahas lebih mendalam, walaupun waktunya dia sempit, tapi ruangnya dia luas. Kita bisa bahas kapan Budi Utomo berdiri, terus kenapa Budi Utomo bisa berdiri, habis itu siapa sih tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh pencetus berdirinya Budi Utomo ini, habis itu gimana sih jalannya perjuangan Budi Utomo dalam pergerakan nasional, habis itu kita juga bisa bahas kenapa Budi Utomo bisa renggang, bisa bubar, bisa kebagi dua, golongan tua sama golongan mudanya, sama golongan priainya.
Gitu. Jadi kan pembahasannya itu kan luas banget di bagian ruangnya. Gitu. Jadi itu maksudnya itu sinkronis sama diakronisnya itu kayak gitu. Ada yang belum nangkep nggak atau ada yang masih mau ditanyain? Kak, aku mau nanya, Ya. dalam satu catatan peristiwa sejarah ini, diakronis sama sinkronis itu dibutuhin dua-duanya atau boleh diakronis doang, sinkronis doang, atau gimana? Nah, itu tergantung buat keperluan, tergantung kita sendiri sih, tergantung kita sendiri. Misal itu kan diakronis sinkronis ini kan cara memandang peristiwa sejarah buat melakukan analisis. Nah, itu tergantung kita mau analisisnya itu di satu peristiwa spesifik atau kita mau meneliti suatu zaman, misalnya zaman pendudukan kolonial, masa pendudukan Belanda. Kalau masa pendudukan Belanda berarti kita nggak bisa bahas dari sinkronis, harus diakronis, harus luas cakupannya. Nah, kalau misalnya kita pengen analisis sejarah kota Batavia, sejarah terbentuknya kota Jakarta atau kota Batavia. Nah, kalau itu kita bisa pakai sinkronis, nggak usah diakronis. Gitu, karena kan kita bahasnya lebih spesifik ke terbentuknya kota itu kan. Gitu, jadi kayak gitu. Menjawab nggak? Menjawab, Kak. Makasih. Oke. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, di section ini ada perubahan dan keberlanjutan. BTW, maaf banget ini aku typo banget. Ini maksudnya sejarah yang, harusnya yang, bukan nggak pakai sa. Maaf ya, aduh. Jadi perubahan itu maksudnya itu apakah ada yang berubah dari peristiwa sejarah yang sebelumnya ke peristiwa sejarah yang baru? Ada nggak sih yang berubah? Jadi kita analisis, misalnya dari peristiwa sejarah tadi, dari peristiwa perlawanan terhadap pemerintah kolonial, tapi dengan cara kedaerahan. Jadi kan pertama dengan cara kedaerahan, habis itu baru kita melakukan perlawanan lewat pergerakan nasional. Nah, itu kalau kita analisis, ada nggak sih yang berubah dari peristiwa perlawanan dengan cara kedaerahan ke peristiwa pergerakan nasional? Ada nggak kira-kira yang berubah menurut kalian? Boleh on mic aja buat yang mau volunteer jawab. Gak ada yang salah kok, nanti kalau salah juga gak masalah sama sekali, karena kan kita sama-sama belajar di sini, jadi bisa kita benerin bareng-bareng. Gak ada nih yang mau volunteer nih. Kalau nggak ada, aku jawab aja kali ya. Jadi itu yang berubah dari peristiwa perlawanan secara kedaerahan ke peristiwa pergerakan nasional itu ya simply cara berjuangnya. Cara berjuangnya itu kan waktu perlawanan secara kedaerahan itu kan dengan cara kedaerahan, mengutamakan senjata, terus melawannya kepisah-pisah gitu, terpisah-pisah. Jadi mereka belum mengenal rasa persatuan, belum mengenal Indonesia gitu. Sedangkan kalau di pergerakan nasional itu berubah. Hal-hal tersebut yang ada di di perlawanan kedaerahan itu berubah di masa peristiwa sejarah berikutnya. Udah nggak ada senjata, tapi di pergerakan nasional ini mereka itu lebih mengutamakan jalur diplomasi. Mereka mulai mengenal tuh jalur diplomasi lewat perjanjian-perjanjian, lewat organisasi-organisasi gitu. Terus juga di pergerakan nasional ini mereka udah mengenal rasa persatuan. Mereka udah mengenal Indonesia gitu. Jadi itu yang berubah. Nah, sedangkan kalau keberlanjutan, apakah ada hal yang tetap dan tidak berubah selama pergantian waktu peristiwa sejarah? Nah, kalau misalnya keberlanjutan ini kita analisis pakai case yang sebelumnya kita bahas,
yang case perlawanan kedaerahan ke pergerakan nasional ada yang berlanjut. Yang berlanjut itu ya perlawanan mereka itu tetap melanjutkan perlawanan mereka itu terhadap penjajah. Mereka itu yang nggak berubah adalah tujuannya. Tujuannya itu mengusir penjajah kan. Dari awal, dari yang kedaerahan ke pergerakan nasional itu ya sama tujuan mereka. Apa? Ngusir penjajah. Udah itu yang tetap berlanjut. Sedangkan caranya berubah dari cara yang megang senjata terus, dari cara yang terpisah-pisah, yang nggak bersatu, ke cara yang lebih diplomatis lewat organisasi, perjanjian, sama mereka juga udah kenal rasa persatuan gitu. Kalau di bagian ini ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke. Kita ke section berikutnya, ada ruang lingkup ilmu sejarah. Jadi di sini kita bakal tahu nih, ilmu sejarah itu ruang lingkupnya apa aja sih gitu. Nah, pertama, sejarah sebagai ilmu. Ruang lingkupnya itu sebagai ilmu. Jadi, sejarah sebagai ilmu itu peristiwa masa lalu yang telah direkonstruksi oleh sejarawan sesuai kaidah keilmuan. Bahasa bukunya gitu. Nah, tapi bahasa gampangnya itu, sejarah itu, peristiwa masa lalunya itu tuh udah direkonstruksi, udah ada penafsiran, udah diubah sedikit biar bisa sesuai sama kaidah keilmuan, biar bisa kita pelajarin. Jadi sejarah yang kita pelajarin ini ya yang sesuai dengan kaidah keilmuan gitu. Ciri-cirinya itu ada empiris, verifikatif, mempunyai subjek dan objek, sama mempunyai teori. Kalau empiris tadi udah kita bahas di awal, empiris itu ya sesuai dengan fakta lapangan. Nah, kalau verifikatif nih, ini mungkin masih baru ya buat kita, karena dari tadi belum dibahas nih verifikatif itu apa sih. Verifikatif itu maksudnya bisa diuji kebenarannya, bisa kita uji kredibilitasnya. Jadi ya udah bisa dipercaya nih, udah bisa kita pakai buat landasan kita berpikir, karena udah sesuai kaidah keilmuan. Nah, terus mempunyai subjek dan objek. Ya, sejarah kayak yang tadi di konsep dasar, sejarah itu kan selalu punya subjek dan objek, non-manusia dan manusia. Sejarah juga mempunyai teori, biar kita lebih ngerti gimana sih cara belajar sejarah, jadi ada teorinya. Nah, terus ada kegunaannya nih, kegunaan kenapa sejarah itu sebagai ilmu. Kegunaannya itu ada internal, ada eksternal. Yang internal ini kan yang dari dalam diri kita itu. Misalnya kalau internal, misalnya cita-citaku aku pengen jadi sejarawan. Jadi aku harus belajar sejarah. Jadi aku harus rajin belajar sejarah. Aku harus pinter meneliti suatu peristiwa masa lalu. Itu kegunaan dari sisi internal, dari dorongan dari dalam, dari diri kita sendiri. Nah, sedangkan kalau yang eksternal itu ya dorongan dari luar. Misalnya sejarah itu merupakan mata pelajaran wajib di sekolah, makanya kita belajar sejarah. Gitu, itu kegunaan eksternalnya. Nah, selain kegunaan ada fungsi nih. Ini biasanya sih suka muncul di tryout, tapi di UTBK kemarin di aku nggak keluar sih. Nih fungsinya itu ada rekreatif, ada inspiratif, sama edukatif. Nah, rekreatif ini kayak namanya dari rekreasi, dia itu ya sebagai sarana buat apa ya? Buat menghibur diri, buat berekreasi gitu. Contohnya ini museum. Contohnya kita pergi ke museum. Kita ngeliat nih prasasti gimana, kita ngeliat naskah kuno gimana, kita ngeliat arca-arca kayak gimana, atau kita wisata ke Candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu sejarah yang berfungsi sebagai rekreatif, sejarah sebagai ilmu yang fungsinya rekreatif. Nah, kalau fungsi inspiratifnya itu
sejarah sebagai ilmu itu dia itu menginspirasi kita. Misalnya perjuangan-perjuangan misalnya perjuangan-perjuangan pahlawan di masa lalu yang mereka mengorbankan hidup dan matinya, mereka mengorbankan masa mudanya, mereka mengorbankan semuanya buat mencapai Indonesia merdeka. Itu harus menginspirasi kita. Itu menginspirasi kita. Perjuangan mereka menginspirasi kita buat mempertahankan kemerdekaan negeri ini, buat mempertahankan Indonesia. Gitu, itu yang fungsi inspiratifnya. Nah, kalau fungsi edukatifnya, sesuai namanya, edukasi, pengetahuan. Jadi, sejarah sebagai ilmu itu sebagai ilmu pengetahuan buat kita, sebagai sarana kita buat belajar dari masa lalu, gitu. Terus kita next, ruang lingkup yang selanjutnya, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu sejarah sebagai salah satu wadah pengetahuan tentang rasa. Rasa itu rasa senang, rasa sedih, rasa kagum. Pokoknya semua rasa yang kita rasakan lewat emosi ya, bukan lewat indera perasa kayak lidah. Enggak kayak gitu. Jadi pakai emosi kita memaknainya. Gitu. Nih sesuai ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya itu menggunakan emosi dan imajinasi. Terus juga ciri lainnya itu dia biasanya menggunakan gaya bahasa. Ini sih biasanya itu gaya bahasa itu ditemukan di sejarah sebagai seninya itu yang seni tertulisnya, misalnya dari novel kah atau ya karya sastra lain lah yang membutuhkan gaya bahasa. Tapi ada nih kelebihan dan kekurangan sejarah sebagai seni. Nih, yang pertama ada strukturnya itu kadang kurang tepat. Kurang tepat ini strukturnya itu maksudnya misalnya aku ambil contoh sejarah sebagai seni itu peristiwa sejarah yang dijadikan film. Nah, kadang kan strukturnya kurang tepat karena misalnya si sutradaranya ini maunya itu bagian peristiwa yang ini dihilangkan atau dibuang atau diganti sama peristiwa yang lain. Biar apa? Biar plotnya lebih nyambung atau biar plotnya sesuai dengan keinginan pasar gitu. Jadi kadang strukturnya tuh kurang tepat. Habis itu karakterisasinya juga kurang tepat. Kurang lebih kayak yang tadi, kayak yang case struktur kurang tepat. Jadi kadang ada beberapa karakter yang kurang gitu, yang kurang tepat karakterisasinya. Misalnya ada tokoh yang sebenarnya itu nggak baik tapi nggak jahat gitu, tapi dibikin sama si pembuat filmnya ini jadi dia lebih condong ke sisi baik kah atau condong ke sisi yang jahat. Buat apa itu semua? Ya semuanya ya demi ya biar plotnya bagus atau biar filmnya itu sesuai sama keinginan pasar gitu. Tapi ada nih kelebihannya. Kelebihannya itu mempelajari sejarah terasa tidak membosankan. Ya ada nggak sih kalian yang belajar sejarah tuh kalau dari buku tuh kayak 1 halaman, 2 halaman, tidur, ngantuk. Sedangkan kalau kalian belajar sejarah, contohnya itu kita nonton Bumi Manusia deh. Nah, kalau kita nonton di lewat Bumi Manusia, itu kan nggak ngebosenin ya, bikin kita melek terus karena kita penasaran selanjutnya kayak gimana. Nah, itu mempelajari sejarah jadi tidak membosankan. Gitu. Contohnya apa? Contohnya ada film dokumenter sama ada buku atau novelnya. Gitu. Terus ruang lingkup yang selanjutnya itu ada sejarah sebagai kisah dan peristiwa. Oh iya, perlu kita tahu ini tuh sebenarnya itu dua bagian yang berbeda. Ada sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai peristiwa. Tapi di sini aku jadiin di satu slide karena mereka itu saling terkait dan orang-orang kadang susah bedainnya gitu. Jadi yang pertama itu kita bahas sejarah sebagai peristiwa dulu.
sejarah sebagai peristiwa. Peristiwanya itu ya peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu tanpa ada rekonstruksi apapun, tanpa ada penafsiran dari sejarawan, dari orang lain, tanpa itu. Karena namanya aja sejarah sebagai peristiwa. Jadi murni peristiwa yang terjadi di masa lalu, gitu. Nah, sejarah sebagai peristiwa ini nggak semua peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa jadi sejarah. Nah, ada beberapa syaratnya. Sebenarnya ini semua syaratnya itu harus terpenuhi sih. Ada unik itu kayak yang tadi kita omongin di awal, dia itu cuma terjadi satu kali aja. Habis itu ada penting dan bisa mempengaruhi orang banyak. Penting di sini maksudnya gini, misalnya suatu peristiwa cuma terjadi sekali. Misalnya aku keterima kerja di perusahaan X. Itu cuma terjadi satu kali seumur hidupku dan terjadi di masa lalu. Tapi mempengaruhi orang banyak nggak? Penting nggak sih buat orang banyak? Penting nggak sih buat orang aku keterima di perusahaan itu? Nggak penting kan? Nggak ada pengaruhnya buat orang lain. Gitu. Jadi makanya syarat penting ini tuh emang benar-benar penting buat sejarah sebagai peristiwa ini. Jadi peristiwa yang cuma terjadi sekali itu harus punya pengaruh buat orang banyak. Contohnya proklamasi. Nah, terus kita lanjut ke yang empiris, dia sesuai dengan data lapangan, sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nih contohnya peristiwa proklamasi. Dia cuma terjadi satu kali kan? Nggak ada kan sejarahnya kita proklamasi 2 kali. Nggak ada. Terus juga proklamasi itu penting buat negara kita. Karena itu adalah pengikraran kemerdekaan kita. Itu yang menandakan negara kita itu udah merdeka, udah independen, udah nggak ada di dalam kungkungan bangsa lain. Dan itu mempengaruhi orang banyak. Siapa yang terpengaruh? Yang terpengaruh itu ya dari internal Indonesia sendiri. Internal itu maksudnya masyarakat Indonesia sendiri. Dan pihak luar. Pihak luar ya penjajahnya, negara-negara lain, gitu. Penting kan itu mempengaruhi. Nah, sebaliknya enggak sebaliknya, tapi sejarah sebagai kisah ini tuh dia itu, si sejarawan ini mengkonstruksi sejarah sebagai peristiwa, mengkonstruksi peristiwa sejarah, ditafsirkan. Udah ada nih campuran pendapat-pendapat si sejarawan ini. Gitu. Contohnya itu kisah Ken Dedes. Jadi kan kita nggak tahu kisah Ken Dedes ini tuh benar-benar terjadi apa enggak. Maksudnya kayak benar nggak sih terjadinya plotnya itu kayak gitu. Gitu. Itu sebagai kisah. Jadi harus take a notes banget. Kisah itu udah ada rekonstruksinya dari sejarawan, dan kalau peristiwa itu tanpa rekonstruksi. BTW sebentar ya, aku mau ngecas dulu, takut tiba-tiba mati. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penelitian ilmu sejarah. Nah, kenapa sih kita harus meneliti ilmu sejarah? Kenapa sih kita harus capek-capek gitu meneliti ilmu sejarah? Ya karena buat mengetahui kebenaran peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Jadi biar kita tahu sejarah peristiwa itu tuh benar terjadi kayak gitu apa enggak gitu. Nah, metode-metodenya itu ada yang pertama heuristik. Heuristik itu tuh dia tahap pertama banget. Dia itu metode mencari, menemukan, dan mengumpulkan bahan. Jadi ini tahap pertama dari penelitian ilmu sejarah. Jadi di sini kita nyari bahan yang dibutuhkan buat kita meneliti.
Nah, bahan-bahannya ini macam-macam. Ada bahan primer, bahan sekunder, bahan lisan, tulisan, dan yang sumbernya itu dari benda. Kalau primer itu dari pelaku sejarah langsung, jadi dari peristiwa sejarahnya langsung. Misalnya itu primer itu penjelasan dari si pelaku sejarah ini. Atau misalnya ada ini nih, misalnya ada suatu peristiwa sejarah, terus ada naskahnya, misalnya Super Semar, peristiwa 11 Maret. Nah, itu kan ada naskahnya Super Semar. Nah, itu tuh bahan primernya, sumber sejarah primernya itu naskah Super Semar itu. Terus kalau sekunder itu ya dia itu ya di luar dari pelaku sejarah atau dari peristiwa sejarah. Jadi dia di luar itu. Misalnya kita ke BPS buat nyari data-data gitu, itu dari sekundernya. Terus kalau lisan ya kayak tadi kita dapat sumber dari si pelaku, dari penuturan pelaku itu sendiri. Nggak pelaku juga bisa, saksi juga bisa, saksi sejarah, saksi dari peristiwa sejarah. Itu juga bisa menjadi sumber lisan. Sumber tulisan itu bisa berbentuk naskah, prasasti, dokumen-dokumen, pokoknya segala sesuatu yang berbentuk tulisan, yang tentunya kredibel dan terkait dengan peristiwa sejarah yang mau kita teliti. Terus ada sumber benda. Nah, sumber benda ini yang arkeologisnya itu, dari sisi arkeologisnya. Contoh sumber benda itu misalnya itu ada penemuan tengkorak manusia purba. Habis itu barang-barang dari kerajaan A gitu. Itu sumber benda. Buat membuktikan kalau peristiwa itu benar-benar terjadi, didukung sama ditemukannya benda itu gitu. Itu dari heuristik. Kalau verifikasi ini itu tuh dia itu tahap buat kita itu buat menguji keabsahan atau kredibilitas sumber yang udah kita temuin dari tahap heuristik. Jadi ada dua jenis nih verifikasinya. Ada verifikasi internal dan verifikasi eksternal. Nah, verifikasi internal itu kayak gimana deh? Kayak gini. Internal itu kan dari dalam. Jadi dari dalam sumber itu sendiri. Jadi misalnya kita dapat suatu sumbernya itu naskah atau dari buku harian gitu. Terus kita lihat tulisan tangannya ini benar nggak sih tulisan tangan si pelaku sejarah? Apa jangan-jangan ini dibuat secara sengaja sama pihak lain? Gitu. Jadi kita harus uji nih tulisan tangannya benar nggak tulisan tangan si pelaku sejarah. Ngujinya kayak gimana? Ya mungkin ujinya itu bisa kita bandingkan pakai buku hariannya dia gitu. Habis itu kita juga bisa cek dari bahan pembuat kertasnya. Misalnya itu dulu kan kertas belum sebagus sekarang. Jadi kita pastiin ini kertasnya itu cocok nggak sama zaman tersebut, sama zaman yang lagi kita teliti. Gitu. Habis itu tinta juga bisa. Ini tintanya itu ini tinta yang dipakai pada zaman tersebut nggak sih? Atau jangan-jangan ini sumbernya itu udah dibuat secara sengaja sama orang lain buat ngecoh peristiwa sejarah tersebut. Gitu. Jadi itu verifikasi internal. Nah, ini ada yang kedua, verifikasi eksternal. Verifikasi eksternal itu dari luar, dari sisi luarnya gitu. Misalnya kita dapat arsip. Arsipnya ini belum tentu benar kan, jadi harus kita uji keabsahannya. Ngujinya gimana? Ngujinya itu misalnya lihat arsip sejaman. Atau kita bandingin sama peristiwa sama zaman tersebut, misalnya buku harian.
buku hariannya ini dia lagi curhat tentang masa pemerintahan Soeharto. Nah, kita lihat ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih yang dia tulis tentang masa pemerintahan Soeharto? Harus kita bandingin dong, zaman itu tuh lagi zaman apa? Apakah lagi zamannya Soeharto? Apa malah masih zamannya Soekarno? Gitu. Jadi itu membandingkannya dari luar. Terus setelah verifikasi ada interpretasi. Interpretasi itu maksudnya itu menafsirkan. Jadi setelah kita menguji keabsahan sumber, kita juga udah nyari sumbernya. Kita tafsirkan dari sumber-sumber yang udah kita kumpulkan. Kita tafsirin nih. Kalau menurut aku sih ini kayak gini disatukan dan diuraikan, dianalisis. Makanya interpretasi ada dua. Ada yang sintesis sama ada yang analisis. Kalau yang sintesis itu ya simply kita ngumpulin aja sumber-sumbernya terus kita satukan biar jadi kesatuan yang utuh buat suatu peristiwa yang lagi kita teliti. Nah, kalau analisis, ya kita analisis dari sumbernya itu. Kita analisis, terus kita uraikan. Kita uraikan tapi pakai pendapat kita. Jadi emang ini agak bias sih kalau yang analisis ini karena kita jadi menafsirkan juga. Jadi ada penafsiran kita atas peristiwa sejarah itu. Gitu, itu tahap interpretasi. Nah, terus ada tahap historiografi. Tahap historiografi itu penulisan kembali tafsiran atau analisis kita terhadap sumber sejarah. Nah, jadi ini historiografi ini yang udah tahap finishing lah istilahnya. Jadi ya udah kita kodifikasi, kita kumpulin, pokoknya kita sajikan secara rapi apa yang udah kita uraikan, apa yang udah kita satukan. Gitu. Jadi kita tulis, kita finishing lah istilahnya. Jadi itu tahap terakhir dari penelitian ilmu sejarah. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk ke latihan soal? Nggak ada. Aman, Kak. Aman. Oke. Ya, aman. Aman. Oke. Kak, izin tanya, Kak. Oh iya, boleh. Bisa diulangi lagi nggak yang verifikasi? Oh, oke. Kita ke Masih verifikasi. agak bingung antara internal sama eksternal. Oh, oke. BTW sebentar ya, aku izin minum dulu. Wait ya. Nah, yang verifikasi ini kan ada internal sama eksternal nih. Internal ini maksudnya itu kita ngujinya itu di dalam dokumen itu sendiri. Sebenarnya nggak cuma dokumen sih. Pokoknya sumber sejarah lain, misalnya prasasti. Nah, itu kita uji itu tuh bener nggak sih tulisannya si ini, pengarangnya misalnya kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Ini tulisan tangan Empu Tantular bukan ya? Bener nggak sih ini tulisan Empu Tantular atau kertasnya, bahan kertas dari kitab tersebut? Ini bener nggak sih kertasnya itu kertas yang digunain pada zaman tersebut? Gitu. Itu jadi internalnya itu dia benar-benar membandingkan dari dalam sumber itu sendiri. Gitu. Kalau eksternal, dia membandingkannya itu sama yang di luar sumber itu. Jadi dia itu menguji apakah itu benar-benar cocok atau sinkronis sama zaman yang terjadi saat itu atau sama keadaan yang terjadi pada saat itu. Misalnya kitab Sutasoma keluar atau diciptakan pada
ini aku misal ya, misal diciptakan pada 1500 sebelum Masehi. Nah, kita bandingin dong, emang kerajaan A yang menjadi tempat emputan tular ini udah ada. Mas, kalau misalnya nggak match, nggak cocok, ya berarti itu sumbernya nggak bisa dipercaya, nggak kredibel. Karena apa? Karena waktu kita bandingin dengan dari sisi eksternalnya, misalnya si kerajaan tempat emputan tular ini belum berdiri, tapi di situ sumbernya bilang dia keluar pada tahun 1500 sebelum Masehi, ya itu nggak bisa dong kita percaya, nggak kredibel, karena nggak cocok sama verifikasi eksternal kita. Gitu. Menjawab nggak? Menjawab, Kak. Thank you banget, Kak. Oke. Berarti kita bisa nih masuk ke latihan soal. Ya, boleh. Oke. Ya, Kak. Nah, ini nomor pertama, aku ada soal tentang subjektivitas penulisan sejarah. Kayak yang tadi di slide kedua, yang subjektivitas itu, subjektivitas disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali apa? BTW ini aku kasih waktu kalian buat jawab. Berapa ya? 2 menit cukup nggak? Apa 3 menit? Aduh. Gimana? Butuh waktu berapa menit? Jadi ini aku pengen nguji siapa nih yang paling aktif nanti, yang paling aktif buat volunteer, yang aktif berani jawab. Aku nggak hitung jawaban benernya, aku hitung yang berani aktif. Nanti aku kasih hadiah. Tapi hadiahnya bukan berupa uang ya. Sikap berat sebelah pribadi mungkin? Kak. Ada Kak. A. Oke, pada A ya jawabnya. Tadi siapa aja sih ini? Aku mau catat dulu dong. Tadi yang pertama jawab siapa? Boleh raise hand nggak? Yang tadi pertama merasa on mic. Aku on mic. Taza. Aku juga, Kak. Sama siapa lagi? Satu lagi tadi kayaknya ada 3 yang on mic. Kakak. Siapa? Aku di kolom chat, Kak. Oh, oke. Tuh banyak nih yang di kolom chat. Wait. Nah, oke. Kalau boleh tahu nih, tadi Taza jawab A ya, sikap berat sebelah pribadi. Banyak sih sebenarnya yang jawab A. Kalau boleh tahu alasannya apa? Kenapa kalian jawab A? Kenapa nggak jawab B atau C atau D? Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak aku marahin kok kalau misalnya belum tepat jawabannya, karena ya nggak apa-apa banget. Kita kan belajar bareng-bareng. C. Karena yang A, B, sama D itu lebih subjektif aja gitu. Kayak lebih ke pribadi atau prasangka kayak gitu. Oh, oke. Itu bagus banget jawabannya. Jadi ya, yang benar itu sebenarnya jawabannya itu yang C, teman-teman, yang tingkat ekonomi dan tingkat kehidupan yang berbeda. Nah, jadi BTW yang jawab A nggak apa-apa banget kok, nggak apa-apa banget salah, karena ya di sini kan kita belajar bareng-bareng. Jadi tadi yang udah berani jawab dan berani jawab A itu aku apresiasi banget keberanian kalian dan keaktifan kalian buat jawab. Jadi nomor berikutnya kalian jawab lagi ya, jangan takut karena tadi sebelumnya tadi aku jawab salah, jangan gitu ya. Sumpah nggak apa-apa banget kok. Ya. Nah, ini pembahasan nomor 1. Subjektivitas itu kan dia itu memakai perasaan, menduga-duga
Terus dia penghakimannya tuh penghakiman pribadi, jadi nggak berdasarkan fakta. Nah, terus juga tidak didasari fakta pendukung. Apa sih yang menyebabkan itu? Penyebabnya itu perbedaan latar belakang penulis. Misalnya si penulis A ini latar belakangnya itu dia itu lebih mendukung lebih ke kiri gitu. Latar belakangnya itu dia itu lebih ke kiri. Nah, sedangkan jadi objek yang dia teliti itu jadi ke bawah sama penafsiran pribadi dia, sama subjektivitas dia yang lebih ke kiri gitu. Terus konflik-konflik filsafat mendasar. Terus ada prasangka kelompok atau grup prejudis, ada sikap berat sebelah pribadi. Nah, ini personal bias. Jadi misalnya kita sebenarnya itu misalnya kita kan di negara Pancasila. Kita kan kita itu apa ya? Bukan negara yang memakai yang berdasarkan komunis. Kita bukan negara komunis. Tapi cara kita untuk menilai itu misalnya kita kebawa nih, komunis itu kan artinya nggak punya agama. Komunis itu kan nggak punya agama, dia nggak punya agama berarti komunis itu salah. Menurutku komunis itu salah karena aku kan Pancasila, aku dari negara beragama. Komunis kan nggak beragama, berarti komunis salah. Nah, itu sikap berat sebelah pribadi. Jadi itu jadinya bias. Penilaian kamu terhadap komunis itu jadinya bias. Padahal kalau kita cari faktanya, komunis itu bukan berarti orangnya, warganya itu nggak beragama. Komunis itu lebih ke sistem ekonomi. Jadi sistem ekonominya itu ya komunis. Jadi nggak mengenal hak pribadi. Jadi rumah ini misalnya rumahnya milik kamu, tapi bukan milik kamu. Kalau di negara komunis ya semuanya milik negara. Gitu. Terus juga dia lebih ketat. Semuanya terjaga dengan ketat. Kita jarang bisa mengeluarkan pendapat. Pokoknya jarang bisa macam-macam sama pemerintah. Itu sesungguhnya komunis yang sesungguhnya itu seperti itu kalau kita cari fakta-fakta pendukungnya. Nah, jadi kalau kita berat sebelah pribadi dengan pemikiran kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri tanpa mencari fakta pendukung, jadi bias gitu, jadi subjektif banget. Nah, jadi yang bukan dari penyebab subjektivitas itu ya tingkat ekonomi dan kehidupan yang berbeda tuh nggak ada korelasinya dengan pandangan seseorang dalam sejarah. Misalnya aku orang kaya, amin. Aku orang kaya yang bekerja pada perusahaan A dengan gaji 50 juta sebulan. Aku dengan misalnya temen aku si Doni, misalnya dengan Doni yang bekerja sebagai petani yang pendapatannya kurang dari 50 juta sebulan. Pandangan aku sama Doni terhadap peristiwa proklamasi ya sama aja, karena ya gak berubah, tetap aja itu peristiwa proklamasi, itu peristiwa kemerdekaan Indonesia, gak ada yang berubah dari situ. Jadi gak ada korelasinya tingkat ekonomi aku sama Doni dalam memandang suatu peristiwa sejarah gitu. Gimana teman-teman? Apa penjelasan aku bisa diterima sama teman-teman? Bisa. Bisa. Oke. Kita next ke soal berikutnya ya. Oke. Iya, Kak. Nah, ini sumber lisan digunakan oleh sejarawan untuk ayo yang mau on mic aja nggak apa-apa. Yang C bukan antara C sama D. C. Itu sih, Kak. Antara C sama D nih. Kayaknya yang C deh, Kak. Enggak sih. Siapa nih tadi yang jawab pertama? Aduh, nggak bisa nyatet nih aku. Siapa? Siapa? Maaf. Yolanda, Kak. Tasya. Ya, Kak. Terus habis itu siapa lagi tadi? Wiji, Kak. Kak. Yolanda, Kak.
Reni. Pak Reni. Pertanyaan ini buat soal nomor 2. Nah, karena udah banyak nih yang jawab C. Jawabannya benar banget ya teman-teman. Jawabannya itu C. Mengungkap peristiwa masa lampau berdasarkan informasi atau saksi dari pelaku sejarah. Namanya juga sumber lisan kan. Yuk kita langsung lihat aja pembahasannya. Nah, pembahasan nomor 2. Tadi di opsi A ada keywordnya arkeologi. Nih, kalau kita ke slide sebelumnya, mengungkap fakta berdasarkan temuan hasil peninggalan arkeologi. Nah, di sini kalian bisa ketemu keywordnya. Oh, arkeologi nih. Kalau arkeologi berarti berkaitan dengan benda. Nah, itu bisa langsung kalian eliminasi aja. Habis itu opsi C, keywordnya dokumen. Nih. Salah, opsi B. Maaf, opsi B itu keywordnya itu dokumen. Menelusuri dokumen terkait dengan topik yang diteliti. Nah, ini ada nih keyword dokumen. Berarti dokumen itu kan tulisan kan? Bukan sumber lisan. Nah, itu bisa tuh kita eliminasi langsung. Nah, sisa opsi C sama opsi D. Sisa opsi mengungkap peristiwa masa lampau berdasarkan informasi pelaku atau saksi sejarah. Dan sisa opsi D mengungkap peristiwa masa lampau berdasarkan keyakinan masyarakat tertentu. Nah, dari sini kita langsung bisa eliminasi yang peristiwa berdasarkan keyakinan masyarakat tertentu. Karena ini nggak ada korelasinya nggak sih sama suatu peristiwa sejarah, sama cara kita mendapatkan sumber sejarah. Karena kan yang berkaitan cuma yang C. Berdasarkan informasi pelaku atau sejarah atau saksi sejarah. Nah, jadi makanya sumber lisan digunakan oleh sejarawan untuk jawabannya yang C. Aduh, ini aku maaf ya nulis opsinya salah. Karena ini opsi C benar karena disebutkan bahwa informasi diungkapkan oleh saksi atau pelaku sejarah sehingga hal tersebut merupakan sumber sejarah yang berbentuk lisan. Gitu teman-teman, gimana? Bisa diterima nggak penjelasan aku? Atau mungkin ada penjelasan lain yang lebih bagus dari aku? Bisa. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini soal terakhir. Kayak biasa ya, kalian cepet-cepetan on mic sama nyebutin nama ya. Soalnya aku nggak bisa lihat nih siapa aja yang on mic di sini. Oke? Bisa baca dulu, aku kasih waktu deh. Ini sebisanya kalian, secepatnya kalian aja. B bukan sih? B. Historiografi. Satu tadi yang jawab. B-nya yang mana Kak? Yang B kanan. B itu heuristik, yang C historiografi. C. Historiografi. Kak. Historiografi, Kak. Historiografi, Kak. Historiografi. Oke. Oke, makasih banget teman-teman buat jawabannya. Jadi sebentar ya. Aku keluar dari slide-nya dulu. Aku mau ngedit option-nya karena ini ngecoh jadinya. Wait ya. Wah, jadi dari awal nih. Wait. Ya. Nah, ini udah. Itu kan yang waktu tuh ayah pinjamin mobil. Nah, ini
Kan kita baca dulu soalnya. Rio pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tentang sejarah peradaban Kerajaan Tarumanegara. Rio juga pergi ke museum untuk melihat koleksi berbagai prasasti pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Rio mencatat semua informasi yang diperoleh pada hari itu untuk penelitiannya. Kegiatan yang Rio lakukan termasuk ke dalam tahapan metode penelitian sejarah, yaitu kalian tadi jawabnya mostly C atau B nih, karena dua jawaban besar itu tuh tadi yang aku lihat C sama B. Geografi, Kak. Geografi. History. Nah, ini kalian coba perhatiin ya. Ini tuh emang ngeco soalnya. Jadi di sini Rio ke perpustakaan untuk mencari buku. Berarti nyari sumber sejarah. Habis itu Rio juga pergi ke museum buat melihat koleksi berbagai prasasti. Ini juga sumber sejarah dong. Nah, terus di sini pasti kalian terkecoh di Rio mencatat semua informasi. Kayaknya sih heuristik. Kalian mau pengetahuan kan? Nah, benar jawabannya itu heuristik. Kalian pasti terkecoh di mencatat semua informasi. Di sini di bagian mencatat. Iya benar-benar. Karena historiografi itu mencatat kan. Jadi sebenarnya ini kan Rio cuma mencatat semua informasi yang diperoleh pada hari itu. Mencatat semua informasi, cuma informasi doang. Dia nggak menganalisis, dia juga nggak melakukan penafsiran terhadap tulisan-tulisan tersebut. Jadi itu belum bisa dibilang sebagai tahap historiografi. Jadi Rio itu masih dalam tahap mencari buku, terus habis itu dia masih mencari prasasti, terus dia catat tuh sumber-sumbernya itu, baru mencatat semua sumbernya itu, baru mencatat semua informasi. Karena kalau kalian lihat juga, kalau misalnya emang jawabannya historiografi, harusnya ada dong setelah mencari buku, Rio pergi ke museum melihat prasasti, habis itu masa langsung historiografi? Ya kan, Rio berarti harus melakukan verifikasi dulu dong. Si Rio harus kecuali di sini ada keterangannya. Habis itu Rio melakukan perbandingan dengan prasasti sejenis yang dikeluarkan pada zaman tersebut, atau si Rio melakukan cross check terhadap buku lain yang ada pada zaman Kerajaan Tarumanegara, misalnya gitu. Habis itu kalau setelah itu informasinya Rio mencatat, nah itu baru bisa dibilang historiografi, teman-teman. Jadi kalau di sini konteksnya dia baru mencatat informasi yang diperoleh, itu baru ke tahap heuristik. Jadi jawabannya itu B, heuristik. Tapi aku ini kok ngapresiasi banget teman-teman tadi yang udah berusaha jawab, yang udah berani banget buat aktif di kelas hari ini. Tapi sayang banget nih jawabannya itu B. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan kita belajar bareng-bareng nih biar kalian nggak terkecoh lagi kalau UTBK. Karena UTBK kemarin soalnya nggak panjang, tapi dia tricky banget kayak gini. Jadi biar kalian terbiasa lah ya, biar nggak tricky, biar terbiasa ngerjain soal yang tricky juga gitu, biar nggak kena jebakan soal. Kita langsung ke pembahasan. Nih, pada soal perhatikan keyword mencari. Rio sedang mencari buku serta melihat prasasti ke museum guna menunjang penelitiannya. Karena keywordnya mencari, Rio sedang melakukan salah satu tahap penelitian yaitu heuristik. Jadi, si Rio ini mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang akan digunakan dalam menunjang penelitiannya. Gitu teman-teman. Oke, jadi itu soal terakhir kita buat malam ini, buat kesempatan kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah semangat banget nih, udah semangat buat ngerjain soal. Terus juga kalian masih di sini nih sampai sekarang, sampai pembahasan soal, kalian keren banget semangat belajarnya. Karena ini udah di akhir pemaparan materi sama pembahasan soal, ada nggak yang mau kalian tanyain ke aku? Boleh banget tentang materi tadi, atau boleh banget juga kalau mau nanya-nanya aku di luar materi, boleh banget. Bisa lewat kolom chat kalau kalian malu on mic, atau kalau kalian nggak malu, kalian juga bisa kok on mic langsung buat nanya aku. Nanya tentang apa aja boleh.
Soal yang tadi juga boleh ditanyain kalau masih ada yang kurang paham. Kak mau nanya, Iya, Jana boleh? nanti materinya itu bisa di-share ke kita nggak Kak? Maksudnya buat kita pelajarin ulang gitu. Bisa kok, bisa. Nanti bisa banget. Kalau aku nggak salah, ada grup Telegramnya kan? Nanti Iya, Kak. nanti bisa dikirim ke grup Iya, iya. Telegram. Oke. Thank you Kak. Oke, aku jawabin dulu yang di kolom chat. Yang pertama itu ada dari Salma. Kak, tips ngerjain soal HOTS itu gimana sih Kak? Aku sering kekecoh banget. Nah, soal HOTS ini tuh dia kan tipenya yang analisis banget. Jadi kalian harus tahu dulu dasarnya itu gimana biar nggak kekecoh. Biasanya sih HOTS yang susah itu tuh sosiologi. Jadi kalian tuh harus tahu banget dasar materinya itu apa. Dasar pertama kalian tahu dasar materi. Kedua, kalian coba ngelakuin sistem eliminasi. Jadi misalnya ada nih option yang kalau kalian cocokin sama dasar pelajaran yang udah kalian pelajarin, nggak masuk akal nih. Kayak, kok kayak gini? Perasaan harusnya nggak kayak gini deh. Eliminasi langsung. Pokoknya biar nggak buang-buang waktu, kalau udah kalian lihat itu nggak sesuai sama dasar pelajaran yang udah kalian pelajarin, eliminasi aja. Terus habis itu udah dieliminasi kan tersisa sedikit opsi kan, eliminasi sampai 2 opsi lah, 2 opsi tersisa. Terus kalian perhatiin juga keyword dari setiap opsi itu, dari sisa opsi tersebut. Nah, jadi dari situ kalian cocokin keyword ini sama materi, sama dasar yang udah kalian pelajarin. Gitu, itu teman-teman cara ngerjain soal HOTS. Jadi kalian harus kuatin dulu basicnya, kalian harus kuatin dulu dasarnya, baru kalian bisa nganalisis. Jadi kalian nggak bisa banget nih belajar sejarah misalnya, loncat langsung ke pendudukan Hindia Belanda. Itu nggak bisa banget teman-teman, karena nanti kalian bakalan kesusahan kalau ada soal HOTS. Gitu. Menjawab nggak Salma? Menjawab Kak, makasih banyak. Oke. Terus habis Salma ada Keiko, tips belajar sejarah Kak. Tips belajar sejarah ini aku jujur pertama itu harus suka dulu sama sejarah itu sendiri. Karena kalau suka kita jadi penasaran, kita jadi pengen nyari tahu. Sebenarnya tuh kita belajar itu, kita bisa belajar dengan baik itu kan karena dengan rasa keingintahuan kita kan. Nah, jadi kita harus suka dulu biar kita penasaran nih, habis peristiwa ini ada peristiwa apa lagi sih yang sebagai efek dari peristiwa yang aku pelajarin sekarang. Nah, jadi itu pertama suka dulu, habis itu jadi penasaran jadi nagih, dan yang paling penting setelah ngasah rasa keingintahuan kalian itu, kalian jangan pakai satu sumber doang. Beneran, sejarah itu kalian nggak bisa cuma pakai satu sumber doang, karena pasti ada aja yang kelewat. Kayak aku kemarin, sumpah pengalaman aku UTBK, ini sekalian cerita-cerita dikit kali ya. Aku tuh paling suka banget sih pelajaran sejarah kan di UTBK kemarin. Jadi aku sampai beberapa buku gitu buat jadi sumber belajar sejarah aku. Tapi ternyata waktu aku dapet soal, tetap aja ada yang di luar materi yang udah aku pelajarin. Jadi tetap ada gitu yang kelolosan dari aku. Jadi ya gitu sih kataku, kalian perkuat sumbernya. Jadi usahain kalian cari sumbernya itu lengkap. Jadi peristiwa yang kalian tahu itu kalian tahu secara lengkap. Jadi misalnya kalian belajar tentang BPUPKI. Misalnya kalian belajar tentang BPUPKI nih, tentang persiapan kemerdekaan. Tapi di buku kalian itu cuma ada Dokiretsu Jumbi Kosakai. Pada tanggal segini si Muhammad Yamin, tanggal segini Soekarno, tanggal segini si A. Tapi nggak ada di situ ngejelasin siapa pendiri si BPUPKI ini. Padahal kan itu sesuatu yang penting kan buat suatu organisasi, pendirinya itu siapa. Gitu. Jadi itu sih maksudku, bagian yang kemis itu jangan sampai ada bagian yang miss gitu. Jadi
ya suka dulu sama sejarah. Karena suka itu jadi penasaran, nyari sumber-sumber lain. Terus juga jangan sebenarnya dari buku doang juga bagus. Aku sendiri mostly dari buku sih, karena aku orangnya tipe yang pengen tahu banget kalau sejarah, dan bukan orang yang cepet tidur kalau baca buku, apalagi buku sejarah. Jadi kalau misalnya tips buat kalian yang kalau belajar sejarah suka ngantuk kalau dari buku, itu kalian bisa dari YouTube. Aku waktu itu belajar dari YouTube ini. History ID kalau nggak salah, dia ada animasinya gitu loh, jadi lucu banget. Selihat aku jadi menarik, terus juga lengkap, sumpah lengkap banget itu. Aku dari history wait aku cari sejarah aja. Nih, kalian bisa belajar dari Biko Story, terus kalian bisa dari Inspect History. Nah, aku ketik ya di chat ya. Wait. Inspect History. Itu YouTube. Dan gratis banget, sumpah, dan gratis, kayak nggak ada harus bayar apa-apa. Tapi emang ada sih keanggotaan yang berbayar gitu, tapi nggak ada bedanya sama yang biasa. Mungkin cuma kontennya doang, maksudnya kontennya itu yang premium itu udah lebih dulu ngeliat konten, sedangkan yang nggak premium itu ya sesuai jadwalnya gitulah. Dan menurut aku itu bukan masalah besar, seenggaknya aku tetap bisa lihat sampai selesai, jadi itu nggak masalah. Itu sih Inspect History itu paling enak banget belajar itu. Terus habis itu dari PIP, tips belajar bisa masuk ke FHUI, Kak. Nih, jadi kayak gini, kalian coba ubah mindsetnya gini. Kalian itu belajar bukan cuma buat UTBK. Emang sih belajar buat UTBK itu penting, tapi coba kalian nikmatin proses belajarnya. Jadi kalian belajar terus sampai di tahap ya udahlah, kalau misalnya emang aku nggak rejeki di PTN yang aku mau, seenggaknya aku udah dapat banyak pelajaran dari proses belajar aku. Aku udah dapat bener-bener banyak banget banyak banget dari proses belajar aku gitu. Jadi kalian jadi nikmatin proses kalian gitu loh, terus kalian jadi konsisten. Jadi kalian nggak cuma terpaku ke goals tanpa ada bukti nyatanya gitu. Bukti nyata maksudku itu belajar konsistennya gitu. Jadi coba deh kalian ubah mindsetnya kayak gitu. Jadi kalau kalian udah nikmatin proses belajar kalian, ya belajarnya jadi lebih enjoy, jadi lebih nangkep, dan jadi lebih efektif. Jadi kalian lebih maksimal kalau ngerjain ujian. Gitu sih. Aku juga jujur sebenarnya kemarin itu rencananya bukan ke FHUI. Aku tuh kemarin sedikit cerita tuh aku pengen ke HI UGM. Tapi ternyata nggak keterima di HI UGM. Dan kagetnya ternyata keterimanya tuh di FHUI gitu. Jadi aku sebenarnya jujur aku ngerasanya itu belajar maksimalnya itu tuh malah waktu persiapan UTBK. Jadi gara-gara itu sih mungkin aku di SIMAK itu ngebantu banget. SIMAK itu aku nyiapin kurang lebih cuma 1 bulan kurang belajar yang khusus buat SIMAK ya. Itu aku kurang dari 1 bulan kok. Jadi aku kayaknya terbantu sama belajar buat UTBK aku deh. Jadi gitu, nikmatin proses belajarnya sih. Belajar materi sejarah efektif dari YouTube atau buku, Kak? Kalau ini depend ke orangnya. Kamu itu tipe yang belajarnya itu suka animasi dan suka dari audio gitu, atau kamu dari tulisan aja udah cukup dan udah enjoy gitu. Kalau misalnya kamu tipe yang dari tulisan doang masih ngantuk, kamu bisa banget belajar dari YouTube. Dua-duanya efektif kok, tergantung ke diri sendiri sih. Balik lagi ke diri sendiri. Kalau boleh tahu nggak masuk FHUI lewat jalur apa? Jadi aku masuk FHUI lewat jalur SIMAK, guys. Jadi waktu itu aku sedikit cerita lagi deh, aku jadi nggak bisa berhenti ngomong deh. Jadi waktu itu kan aku UTBK, aku pengennya tuh HI kan, HI UGM, nggak keterima. Itu pilihan pertama. Pilihan 2 itu HI UB. Nah, aku keterimanya di HI UB. Tapi waktu hari H pengumuman,
bapak aku nggak ngizinin aku ke UB karena kejauhan dan aku nggak ada saudara di sana. Akhirnya ya udah, aku juga masih merjuangin UGM tuh lewat UTUL. Terus kalau SIMAK itu aku ikut SIMAK karena itu cadangan dan nggak ada salahnya nyoba karena itu juga deket rumah gitu loh. Maksudnya gimana ya? Ya aku pengen ambil aja gitu semua kesempatan yang ada. Jadi ya udah aku coba. Ternyata lolos sih lewat SIMAK-nya. Puji Tuhan lolos. Padahal aku ngerasa persiapanku buat SIMAK gak begitu mantep gitu loh. Karena aku belajarnya baru cuma kurang dari sebulan. Jadi kalian maksimalin aja deh belajar UTBK. Jadi pasti kayak ngebantu dikit lah, nge-backup dikit persiapan SIMAK kalian. Gitu. Habis itu, kamu tanya FHUI ketat banget gak sih? Aku kurang tahu ya, tapi yang aku tahu FHUI itu kuotanya banyak, tapi peminatnya juga banyak banget. Jadi ya mungkin bisa sih dibilang ketat, tapi nggak yang ketat-ketat banget kayak yang kuotanya dikit seuprit gitu. Kakak dulu buku buat persiapan masuk PTN apa aja, Kak? Aku persiapan masuk PTN tuh bukuku cuma Wangsit. Itu Wangsit yang 2020 juga yang aku pakai. BTW bukuku semua 2020, jadi aku nggak ada beli buku baru, buku 2021 gitu aku nggak ada. Aku pakai Wangsit 2020, terus The King 2020, sama buku Inten. Inten itu tuh membantu banget buku Inten buat geografi sama sosio. Sejarahnya juga sih banyak banget latihan soalnya. Atau ikut bimbingan les? Enggak, aku nggak ikut les apa-apa. Maksudnya les offline ya, aku nggak ikut les offline sih. Iya, makasih juga. Tips belajar buat anak SMK biar masuk UI lewat SIMAK. Anak SMK itu berarti sama kayak anak linjur ya, soalnya BTW dulu aku linjur juga nih. Jadi kan anak SMK atau anak SMA yang IPA itu kan belum ada basic kan, basic buat sejarah, basic buat ekonomi, basic buat geografi, pokoknya basic buat ilmu sosial itu belum ada kan. Jadi kalian harus banget belajar materi dari awal, kayak pengantar ilmu sejarah, pengantar ilmu sosiologi, pengantar ilmu geografi gitu. Jadi kayak kalian harus mantepin dulu basicnya, karena bedanya kalian maksud aku kalian anak IPA dan kalian anak SMK dari anak IPS itu tuh ya basic. Anak IPS udah dapat basicnya, sedangkan kita anak IPA dan anak SMK itu tuh belum ada. Jadi kalian harus perkuat dulu basicnya. Habis itu kalian bikin ini deh, coba bikin list materi yang harus kalian kuasain. Dan materinya ini nggak yang apa ya, nggak harus yang semuanya banget sih, tapi yang sering keluar dan yang nunjang UTBK. Biasanya sih ada di The King. Di The King kan suka ada tuh daftar materinya. Nah, itu kalian catat terus kalian bikin checklist gitu biar kalau udah ngerjain materi tinggal di checklist gitu. Itu sih kalau aku tips belajar buat anak yang belum ada basic IPS buat linjur. Sama ini harus konsisten ya, kalian harus konsisten dan nggak boleh banget insecure sama anak IPS karena kan kita sama-sama belajar. Jadi ya selama kita belajar kita punya kesempatan dan peluang yang sama kayak anak IPS lain yang pengen prodi dan kampus yang sama kayak kalian. Gitu, semangat ya masuk UI-nya. Oh iya, kalau khususnya SIMAK itu kalian coba deh belajar lewat soal SIMAK yang tahun lalu karena bentuknya nggak jauh beda. Gitu. Biasanya materi sejarah yang lengkap belajar dari buku apa ya, Kak? Aku sendiri tuh sejarah itu aku dapetin mostly dari buku The King. The King sambil aku belajar materi dari Kuiper. Karena sumpah deh, Kuiper itu tuh apa ya, kataku Kuiper underrated sih, soalnya dia itu sebenarnya lengkap dan starter pack anak linjur banget karena dia menyeluruh banget, benar-benar dari dasar banget dan lengkap banget, padat gitu loh materinya. Jadi itu sih aku buat belajar sejarah dari Kuiper sama dari buku The King. Kemarin ikut bimbel atau enggak? Tadi udah aku jawab ya, aku nggak ikut bimbel offline.
Belajar konsisten mulai dari kapan, Kak? Aku itu mulai konsisten itu dari kelas 11 waktu corona. 11 semester 1-an lah, semester 1 mau ke semester 2. Itu aku mulai konsisten ngejar karena emang waktunya kan banyak karena di rumah aja. Terus PJJ kan nggak seketat sekolah offline gitu ya. Jadi ya aku mulai konsistennya itu ya dari kelas 11 semester 1 mau ke semester 2. Kamu tanya kira-kira apa yang buat kakak nggak lolos di HI UGM? Jujur banget aku nggak tahu, tapi kayaknya sih ya itu karena HI UGM tuh kuotanya bener-bener dikit banget. Soalnya HI itu termasuk prodi yang kuotanya dikit banget gitu loh, bukan termasuk kuotanya yang banyak. Habis itu terus soal utul yang kemarin keluar itu tuh bener-bener di luar ekspektasi aku, di luar soal utul-utul tahun sebelumnya. Jadi aku nggak apa yang nggak menguasai gitu waktu aku utul, karena BTW aku UGM itu ngejarnya dari SBM sama dari utul gitu. Cara bagi waktu buat belajar SBM sama ngerjain tugas sekolah. Nah, ini sumpah kalian penting banget. Kalau kalian punya peer group di sekolah, sumpah itu kayaknya bakalan ngebantu kalian buat ngingetin kalau misalnya ada deadline tugas, ada tugas kelompok atau ada apapun. Jadi kalian nggak left out gitu, kalian nggak ketinggalan. Terus habis itu bagi waktunya itu kayak gini. Misalnya ada tugas sekolahnya itu ya nggak banyak banget dan deadline-nya masih lama. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya itu udah pasti aku tetap ngutamain ini sih SBM, aku tetap ngutamain pelajaran UTBK baru sekolah. Jadi yang itu aku biasanya ngerjain mepet deadline. Sumpah jangan ditiru ya, tapi sumpah aku kayak udah bener-bener all out ke UTBK karena ya aku linjur, aku harus gimana lagi coba selain kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya udahlah kalau linjur ya udah sekalian aja nyemplung. Yang penting tugas sekolah tetap dikerjain. Ngerjainnya ya kayak itu tadi sih, kerjain sisihin waktu ya 1-2 jam buat ngerjain gitu. Buku The King itu udah termasuk rangkuman ke semua materi dari kelas 10, 11, 12. Iya, dia itu udah rangkuman materi UTBK dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi lengkap banget itu The King. Kak prefer The King atau Wangsit? Wangsit itu kan latihan soal, isinya mostly. The King itu tuh mostly tuh isinya materi, banyak banget materinya, latihan soalnya cuma dikit. Jadi aku nggak bisa lebih prefer ke The King atau ke Wangsit karena dua-duanya penting buat aku. Satu buat nunjang materi, satu buat nunjang latihan soal gitu. Kecuali kalau Wangsitnya itu Wangsit yang ini, yang isinya materi semua. Kalian tahu nggak Wangsit yang tebel banget itu yang isinya materi semua? Kalau itu sama aja sih kayak The King. Jadi kalian bebas pilih yang mana The King atau Wangsit. Karena isinya sama, nggak ada bedanya. Nggak jauh beda. Kalau belajar sejarah dari buku The King, urut Kak, atau yang sering keluar diprioritasin dulu. Terus materi sejarahnya terselesaikan semua, Kak. Aku belajar dari The King itu tuh iya urut, aku urut nggak yang materi sering keluar ini. Jadi aku utamain materi itu dulu tuh. Aku nggak kayak gitu. Beda banget kalau misalnya kalian tuh belajarnya yang udah mepet mau UTBK, itu kalian tuh baru harus banget tuh prioritasin mana nih materi yang paling banyak keluar di soal UTBK. Jadi kalian bisa lebih menguasai materi itu, jadi biar dapat poin yang lebih banyak gitu loh. Gitu kalau udah mepet. Tapi kalau belum mepet kayak sekarang ini, ya kalau bisa sih dari awal dulu sih belajarnya biar nyambung buat kesananya, biar nyambung buat materi berikutnya. Terus materi sejarah terselesaikan semua, Kak. Iya, materi sejarah aku terselesaikan semua sih, belum apa ya, paling tuh kalau ada yang misalnya kita ngerjain soalnya itu tuh materinya nggak pernah kita pelajarin. Nah, itu kalau kayak gitu aku nyoba nyari materinya lewat YouTube atau lewat Google atau lewat apapun itu media belajar lain. Nah, itu aku pelajarin gitu sih kalau aku ngerasa kayak ada kurang materi gitu. Ada trik khusus nggak untuk ngerjain soal TPS? Kalau ngerjain soal TPS itu ya mau nggak, TPS-nya apa dulu deh BTW. Aku kalau PK jangan tanya ke aku ya. Aku kemarin tuh bisanya ngehandle PBM atau PPU doang gitu yang soalnya tipe bacaan.
kalau misalnya soal tipe bacaan gitu kayak PBM atau PPU, kalian itu kuatin di Puebi, habis itu kalian rajin ngerjain soal, rajin ngerjain latihan soal. Aku kemarin belajar PBM sama PBM itu lewat Kuiper, sumpah materi bahasa Indonesianya Kuiper, sumpah itu ngebantu banget. BTW ini aku nggak ada endorse lah, iyalah nggak ada endorse. Siapa yang mau endorse? Tapi sumpah Kuiper ngebantu banget. Aku kemarin PBM tembus 700 ya, nggak bagus-bagus banget sih, tapi itu termasuk bagus buat aku. Jadi ya itu lumayan sih Kuiper. Soalnya aku dulu waktu tryout PBM aku jelek terus sebelum aku belajar pakai Kuiper gitu. Dan BTW kalian usahain banget TPS-nya itu bagus dan mateng, karena bobot TPS itu di UTBK itu setahu aku lebih gede dari TKA, dan itu karena di kuliah itu tuh TPS kepake banget guys. Jadi misalnya kaidah kepenulisan, huruf kapital, konjungsi, pemakaian kata itu berguna banget buat kuliah, beneran. Jadi kalian ini sih matengin banget sih itu TPS-nya. Sering-sering ikut kelas pjj.id. Oke? Lebih belajar ke TPS atau TKA dulu Kak mending? Kalau aku dulu belajarnya materi TKA dulu, karena dulu aku belajar mulai dari yang aku suka. Aku dulu kan suka sejarah, jadi aku mulai dari sejarah dulu, habis sejarah sosio, habis sosio geo, habis geo baru ekonomi. Habis itu baru aku ngejar TPS. Tapi ya selingan gitu sih. Jadi waktu akhir-akhir 2020 gitu. Akhir-akhir 2020 menjelang akhir 2020 itu aku mulai ngejar TPS-nya walaupun TKA aku belum selesai. Jadi waktu TKA sisa sedikit, aku mulai buat ngejar TPS gitu. Kak buat yang linjur, kakak pernah ngerasa ragu nggak Kak buat linjur? Pernah kepikiran nggak 3 tahun SMA di IPA sia-sia? Jujur banget, aku nggak pernah ngerasa ragu buat linjur karena aku anaknya ya ampun malu-maluin banget. Dulu aku idealis banget gitu, kayak pokoknya aku harus HIUGM, nggak mau tahu HIUGM gimana pun caranya, aku harus HIUGM. Jadi gara-gara aku megang mimpi banget, jadi aku nggak pernah ngerasa ragu gitu buat linjur. Jadi kalian juga harus banget, kalian pegang banget mimpi kalian erat-erat, jaganya dengan cara itu, dengan cara belajar konsisten. Terus kalau ada orang rendahin gitu, udah nggak usah didengerin, beneran nggak usah dengerin, buktiin aja di akhir kalian bisa masuk PTN sama prodi impian kalian. Pernah kepikiran nggak 3 tahun SMA di IPA sia-sia? Sumpah pernah. Aku pernah kepikiran kayak coba aja kalau aku masuk IPS pasti aku juga udah jadi pasti aku bisa ikut lomba, pasti aku bisa jadi ranking, aku pasti bisa explore diri aku lebih jauh lagi karena aku bisa belajar lebih dalam tentang IPS gitu. Dulu aku mikirnya kayak gitu sih, tapi setelah sejauh ini aku mikir enggak sih, SMA aku 3 tahun di IPA enggak sia-sia, karena kan kamu bisa dapat teman, dapat pelajaran. Terus kalau kamu enggak di IPA juga belum tentu kamu bisa dapat proses belajar linjur yang mengubah diri kamu jadi next level lebih baik. Gitu sih kalau menurut aku buat buat nanggepinnya. Selain Kuiper, apalagi Kak rekomen bimbel online? BTW sebentar ya guys, aku off mic dulu. Selain Kuiper, ada lagi nggak Kak rekomen bimbel online? Aku waktu itu belajar itu dari Kuiper, Zenius, sama Pahamify. Jadi nggak semuanya gitu dari satu platform gitu sih. Jadi aku sejarah lebih ke Pahamify sama Kuiper, karena Pahamify itu apalagi materi kerajaan Hindu-Buddha itu sumpah itu lengkap banget sumpah kalau Pahamify. Terus habis itu kalau Zenius itu aku lebih ke sosiologi sama ekonomi. Kuiper itu aku lebih ke geografi karena geografinya bagus banget di Kuiper. Geografi sama ekonomi itu juga bagus di Kuiper. Gitu aku bagi-bagi gitu loh. Jadi nggak cuma satu sumber doang waktu itu. Jadi kakak langganan Kuiper. Iya waktu itu aku langganan Kuiper, tapi aku yang sharing karena aku bokeh, aku nggak punya duit banget waktu itu.
Kak, izin bertanya, besok ada kelas lagi jam berapa ya, Kak? Kalau itu aku kurang tahu ya. Coba aku lihat dulu ya. Atau enggak kalian bisa akses kok jadwalnya. Ada di Twitter pjj.id ya. Ada di situ timeline jadwal belajar selama seminggunya. Jadwal kelas maksudku. Apalagi ya? Udah nggak ada nih. Udah nggak ada sih pertanyaan. Oke, kayaknya udah ya buat kelas hari ini. Makasih banget buat kalian